Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin jajanan yang enak banget, renyah kriuk-kriuk dan di dalamnya itu lembut. Cara membuatnya mudah, bahan-bahannya juga simpel murah meriah, tanpa telur tapi ini beneran renyah dan tahan lama. Nah, bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang digunakan? Simak terus videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung terigu atau setara dengan 20 sendok makan. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam, lalu diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, lanjut tambahkan setengah sendok teh vanili cair, boleh juga diganti dengan vanili bubuk. Berikutnya 2 sendok makan margarin, lalu aduk lagi ya sampai tercampur rata. Nah, ini lanjut saya aduk menggunakan tangan. Aduk sampai tercampur rata dan berbentuk butiran pasir seperti ini. Selanjutnya tambahkan 90 ml air es atau air dingin, masukkan secara bertahap lalu diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini yang bikin renyahnya itu tahan lama, gunakan air es atau air dingin ya. Airnya itu harus dimasukkan secara bertahap sedikit demi sedikit supaya adonannya tidak kelembekan. Kalau dirasa masih terlalu kering, teman-teman bisa tambahkan lagi airnya ya. Jadi sesuaikan dengan kelembapan adonan masing-masing. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan menyatu, ini sudah cukup ya. Selanjutnya bungkus dengan plastik. Boleh menggunakan plastik biasa atau plastik wrap, sesuaikan saja dengan yang ada ya. Setelah dibungkus plastik seperti ini, kemudian simpan di dalam kulkas, istirahatkan selama kurang lebih 30 menit supaya adonannya itu lembut dan lentur. Sisihkan ya. Lanjut kita beralih ke isiannya. Ini saya siapkan pisang, ini sisa pisang bikin kue kemarin. Untuk jenisnya bebas ya. Kupas dan potong-potong pisang. 1 pisang saya potong menjadi 3 bagian. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Candu Masak, jangan lupa like, subscribe-nya ya, dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih. Nah, ini sudah cukup, jangan terlalu banyak dikupas supaya pisangnya tidak menghitam. Dan ini adonan yang sudah disimpan di kulkas, langsung saja kita buka plastiknya ya. Ini adonannya itu tambah lembut dan lentur, ini siap untuk digunakan. Bisa diuleni sebentar supaya tercampur rata. Kemudian pipihkan, gunakan rolling pin ya. Setelah itu potong-potong dan bagi-bagi adonannya. Untuk banyaknya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Di sini saya bagi menjadi 22 bagian. Setelah adonannya dibagi-bagi seperti ini, kemudian masukkan lagi ke dalam wadah. Adonan yang di dalam wadah ini tutup dengan kain supaya tidak kering. Kemudian ambil 1 adonan, bikin memanjang seperti ini. Setelah itu pipihkan menggunakan rolling pin. Nah, di sini harus tipis ya supaya renyah dan kriuk-kriuk. Setelah tipis kemudian tambahkan isian pisang yang sudah dipotong-potong tadi.
Untuk caranya teman-teman bisa lihat di video ya. Cara membentuknya juga mudah, ini tinggal digulung-gulung dan sedikit ditekan-tekan supaya nempel. Hasilnya itu seperti ini ya. Sisihkan, lanjut ambil lagi satu adonan, bikin memanjang, setelah itu pipihkan menggunakan rolling pin. Lakukan seperti itu sampai adonannya habis. Usahakan tipis ya, supaya tidak keras dan hasilnya itu renyah. Ujung-ujungnya ditekan-tekan seperti ini ya, supaya nempel dan isiannya tidak keluar. Nah, ini semuanya sudah selesai dibentuk, siap untuk digoreng. Panaskan minyak, setelah panas langsung saja masukkan adonannya ya. Masak menggunakan api kecil supaya matang merata dan hasilnya itu renyah. Setelah bagian bawahnya kering, kemudian balik ya supaya matangnya merata. Nah, setelah semua sisinya kuning kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, langsung saja angkat dan tiriskan. Setelah itu lanjut masak sisanya, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, molen pisangnya sudah matang, siap untuk dinikmati. Dari satu resep ini dapatnya 22 piece ya. Wah, ini beneran renyah banget luarnya teman-teman. Matangnya juga merata sampai ke dalam. Ini langsung saya coba ya, bismillah. Renyah, kriuk-kriuk, manisnya juga pas, isian pisangnya juga enak banget, manis, dan aromanya ini wangi banget. Teman-teman wajib coba ya. Wadah, masukkan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan. Berikutnya setengah sendok teh garam, lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian masukkan 50 gram margarin. Lalu diaduk lagi ya sampai tercampur rata. Oh ya, untuk margarinnya boleh juga dicairkan ya. Supaya lebih tercampur rata, ini lanjut saya aduk menggunakan tangan. Setelah tercampur rata dan berbentuk butiran pasir seperti ini, selanjutnya tambahkan 100 ml air hangat, masukkan secara bertahap. Lalu diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Lanjut tambahkan lagi airnya, uleni sampai tercampur rata ya, dan adonannya menyatu. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan menyatu. Ini sudah cukup ya, tidak perlu sampai terlalu kalis. Lalu ini ditutup dengan kain bersih, diamkan atau istirahatkan selama 1 jam.
Sisihkan, lanjut kita siapkan untuk isiannya. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya ya. Ada ebi. Untuk banyaknya sesuai dengan selera masing-masing. Ini saya pakai yang kecil-kecil seperti ini. Berikutnya 1 buah bengkoang. Nanti akan dikupas kemudian diparut ya. Atau boleh juga dipotong korek api. Selanjutnya setengah siung bawang bombay. Kalau tidak ada bisa diganti dengan bawang merah. Ini nanti akan dipotong-potong kecil. 2 siung bawang putih. Bawang putihnya digeprek kemudian dicincang. Dan yang terakhir ada 2 batang daun bawang, nanti dipotong-potong kecil. Nah, inilah bahan-bahannya. Untuk bahan selanjutnya, simak videonya sampai selesai ya. Setelah semua bahan disiapkan, lanjut panaskan minyak. Setelah panas, tumis bawang putih yang sudah dicincang. Masak sampai wangi dan sedikit layu. Setelah itu, masukkan bawang bombay yang sudah dipotong-potong kecil. Aduk dan masak sampai kedua bawang ini layu dan berbau harum. Setelah kedua bawang ini layu dan berbau harum, selanjutnya masukkan bengkuang yang sudah diparut. Wah ya teman-teman, sebelum bengkuangnya diaduk, kita tumis dulu ya ebinya. Ini saya tambahkan sedikit minyak. Lalu aduk dan masak sebentar ya. Sampai ebinya tuh kering. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian kita campur semuanya. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan sedikit air, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, untuk seasoningnya tambahkan 1 bungkus kaldu jamur. Ini saya pakai ukuran 3 gram. Lada bubuk 1 sendok teh. Dan garam setengah sendok teh. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, jangan lupa koreksi rasa. Kalau ada bumbu yang kurang bisa ditambahkan ya. Dan yang terakhir masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini semua sudah tercampur rata, rasanya juga sudah pas. Untuk bengkuangnya masih ada tekstur, jadi enak banget, jangan sampai terlalu lembut ya. Matikan api kompor lalu angkat dan pindahkan ke wadah. Dan ini dia isiannya sudah siap, tunggu hingga dingin, setelah itu baru digunakan ya. Sisihkan, lanjut kita kembali lagi ke adonan yang sudah diistirahatkan. Buka tutupnya dan uleni sebentar. Ini bisa dilihat adonannya itu lembut, lentur. Selanjutnya pindahkan ke alas kerja, kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian. Dan ini dia setelah dibagi-bagi menjadi 16 bagian. Kemudian pindahkan ke wadah adonan tadi ya. Lalu ini ditutup supaya tidak kering. Kemudian pipihkan menggunakan tangan. Supaya lebih tipis, lanjut gunakan rolling pin seperti ini.
Setelah lebar dan tipis seperti ini, kemudian letakkan di atas cetakan. Lanjut isi dengan bengkuangnya tadi ya. Ini saya pakai sekitar 1 sendok makan. Kemudian cetakannya dilipat seperti ini ya. Jadi kalau menggunakan cetakan lebih cepat, gampang, dan hasilnya juga rapi. Sisa adonannya ini sisihkan, nanti bisa digunakan lagi ya. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya itu lebih cantik dan rapi. Dan ini dia teman-teman, semuanya sudah selesai dibentuk dan diisi. Hasilnya jadi 30 piece. Wah, banyak ya, cocok banget untuk ide jualan. Ini bisa juga dijadikan frozen food. Selanjutnya ini akan saya goreng beberapa. Panaskan minyak, setelah panas langsung saja masukkan pastelnya. Masak menggunakan api sedang. Setelah bagian bawahnya mulai kuning kecoklatan, kemudian balik supaya matangnya merata. Nah, ini bisa dilihat kedua sisi sudah kuning kecoklatan, tandanya sudah matang ya. Langsung saja angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, pastel isi bengkuangnya sudah matang, siap untuk dinikmati. Hasilnya tuh cantik, gendut, dan matangnya juga merata. Luarnya garing, renyah, dan isiannya padat. Supaya lebih enak, siapkan juga saus sambal seperti ini ya. Nah, ini dia teman-teman, selamat makan. Ini langsung saya coba ya, bismillah. Enak banget teman-teman, luarnya itu garing, isiannya manis, gurih, dan bengkuangnya masih ada tekstur, jadi tambah enak dan bikin lagi. Nah, gimana teman-teman, gampang kan cara membuatnya? Bahannya juga simpel, murah meriah. Hasilnya banyak, jadi 30 piece, cocok banget untuk ide jualan, cemilan sehari-hari, atau isian snack box. Kalau untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan mika seperti ini, atau boleh juga menggunakan plastik, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jangan lupa tambahkan saus sambal supaya rasanya lebih enak. Kita bikin untuk isian pastel. Di sini sudah saya siapkan bawang putih, bawang merah, dan daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil. Pertama tumis bawang putihnya ya. Ini saya pakai 3 siung dan bawang merahnya 5 siung. Untuk bawang putih dan bawang merah ini dicincang kasar seperti ini ya, supaya aromanya keluar. Lalu ditumis sampai wangi dan sedikit kecoklatan. Setelah wangi dan berubah warna seperti ini, bisa disisihkan ke pinggir teflon. Selanjutnya pecahkan 1 butir telur. Kemudian aduk dan orak-arik seperti ini sampai telurnya matang. Setelah matang dan telurnya mengumpal seperti ini, kemudian campurkan dengan bawang yang sudah ditumis tadi ya. Selanjutnya masukkan kentang yang sudah dipotong dadu kecil dan wortel. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Nah, supaya cepat lembut, tambahkan sedikit air. Selanjutnya, untuk seasoningnya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tutup dan masak sampai airnya menyusut dan wortel kentangnya juga lembut. Nah,
Nah, ini sudah matang ya, kentang dan wortelnya sudah lembut. Selanjutnya masukkan bihun yang sudah direndam air panas. Lalu diaduk lagi sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, jangan lupa koreksi rasa. Kalau ada bumbu yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini rasanya sudah pas. Yang terakhir masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, matikan api kompor, lalu angkat dan pindahkan ke wadah. Nah, ini untuk isian pastelnya sudah siap. Ini aromanya wangi banget. Dimakan seperti ini aja sudah enak. Tunggu dingin, nanti baru digunakan ya. Sisihkan. Lanjut bikin kulit pastel. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu pro sedang. Berikutnya 2 sendok makan tepung tapioka. Ini yang bikin pastelnya renyah tahan lama. Selanjutnya 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 sendok makan margarin. Lalu aduk lagi ya sampai tercampur rata dan berbentuk butiran pasir. Supaya lebih tercampur rata, ini lanjut saya aduk menggunakan tangan. Aduk sampai teksturnya itu berbentuk butiran pasir seperti ini ya. Selanjutnya masukkan air, ini saya pakai 100 ml, masukkan secara bertahap. Lanjut masukkan sisa airnya ya. Aduk sampai tercampur rata dan adonannya menyatu. Kalau dirasa masih kering, bisa ditambahkan lagi sedikit air, sesuaikan dengan tekstur adonannya ya. Nah, ini sudah tercampur rata, sudah menyatu dan tidak lengket lagi di tangan ataupun di wadah. Kemudian tutup, istirahatkan selama 30 menit supaya adonannya tuh rileks dan lembut. Nah, ini setelah diistirahatkan, adonannya itu berasa lebih lembut dari sebelumnya. Uleni sebentar ya. Kemudian bulat-bulatkan dan pindahkan ke alas kerja. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian. Kalau teman-teman mau timbang juga boleh ya. Ini saya kira-kira saja, saya bagi menjadi 20 bagian sama besar. Setelah dibagi-bagi seperti ini, kemudian bulatkan adonan satu persatu sampai permukaannya itu mulus. Nah, seperti ini ya. Lakukan seperti itu sampai selesai. Setelah semuanya dibulat-bulatkan, kemudian tutup supaya tidak kering. Lalu ambil satu adonan, pipihkan menggunakan rolling pin. Usahakan adonannya itu bulat ya. Kemudian sisihkan, ambil satu lagi adonan, pipihkan lagi ya. Setelah pipih seperti ini, selanjutnya isi dengan isian yang sudah kita buat tadi. Untuk banyaknya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan kemudian tutup dengan adonan yang sudah dipipihkan pertama. Pastikan rapat dan ujung-ujungnya bisa ditekan-tekan seperti ini ya. Nah, untuk motifnya mirip seperti pastel pada umumnya ya, di pelintir-pelintir seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, ini semuanya sudah selesai dibentuk, hasilnya jadi 11 piece karena ada sisa-sisa adonannya ya yang bisa dibentuk lagi. Selanjutnya panaskan minyak, kemudian goreng pastelnya. Pastikan minyaknya panas dan gunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa dibalik supaya matangnya merata.
Ini kita masak sampai kedua sisi kuning kecoklatan. Nah, ini bisa dilihat pastelnya sudah kuning kecoklatan, tandanya sudah matang ya. Langsung saja angkat dan tiriskan. Setelah itu lanjut goreng sisanya, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, pastel UFO-nya sudah matang, siap untuk dinikmati. Pastelnya cantik, unik, menul-menul, dan matangnya juga merata. Walaupun sudah dingin, ini kulit pastelnya tetap renyah. Untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Dan ini langsung saya coba, bismillah. Enak teman-teman, luarnya itu benar-benar renyah, garing, dan isiannya gurih, bikin nagih pokoknya. Makan satu tidak bakal cukup, pasti pengen nambah-nambah lagi. Selamat mencoba ya. Nah, untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Bisa ditambahkan saus sambal atau cabai rawit, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Siapkan bahan untuk isiannya. Di sini ada 3 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar, setengah siung bawang bombay yang dipotong-potong kecil. Berikutnya ada 3 buah wortel yang sudah dipotong-potong dadu kecil. Dan ini ada 4 batang daun bawang yang sudah diiris-iris. Kalau ada lebih banyak daun bawangnya bisa digunakan ya, supaya rasanya lebih enak. Nah, ini semua bahan disisihkan. Lanjut siapkan wadah, pecahkan 3 butir telur. Lalu ini diaduk atau dikocok lepas sampai tercampur rata. Nah, setelah semua tercampur seperti ini sudah cukup. Lalu sisihkan ya. Selanjutnya panaskan minyak. Setelah panas, tumis bawang putih yang sudah dicincang kasar. Ini diaduk dan dimasak sampai wangi dan sedikit layu. Berikutnya tumis juga bawang bombay. Tumis sampai kedua bawang ini sedikit layu ya. Setelah kedua bawang ini wangi dan layu, kemudian masukkan daun bawang yang sudah diiris-iris. Lalu aduk dan masak lagi sebentar ya. Selanjutnya masukkan wortel yang sudah dipotong-potong kecil. Untuk wortelnya ini dimasak sampai empuk atau lembut ya. Setelah wortelnya setengah matang, kemudian masukkan sesening, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Untuk bumbunya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jangan lupa dikoreksi rasa, kalau ada bumbu yang kurang bisa ditambahkan. Setelah tercampur rata dan wortelnya lembut, kemudian masukkan ini yang terakhir, telur yang sudah dikocok lepas. Tunggu sebentar, kemudian baru diaduk sampai tercampur rata.
Ini dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil dan diaduk terus ya sampai kering. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Candu Masak, bantu dukung dan supportnya ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih. Nah, setelah tercampur rata dan telurnya sudah mengumpal dan ini sudah kering ya, ini sudah cukup. Matikan api kompor lalu angkat dan pindahkan ke wadah. Nah, ini dia untuk isian martabaknya sudah siap. Ini sudah bisa digunakan ya. Selanjutnya siapkan mangkok kecil, kemudian masukkan 1,5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan air secukupnya. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Larutan tepung terigu ini kita gunakan untuk perekatnya nanti ya. Untuk teksturnya agak kental ya, supaya nempel dan tidak mudah bocor. Selanjutnya siapkan kulit lumpia. Ini ada beberapa kulit lumpia. Kita ambil 1 dan sisanya biarkan dalam plastik supaya tidak kering. Kemudian kita isi dengan olahan telur yang sudah kita masak tadi ya. Ini saya masukkan sekitar 1-2 sendok makan. Lalu pinggir-pinggirnya diberi lem atau perekat dari tepung terigu tadi ya. Lanjut, sisi kanan kirinya dilipat ke dalam seperti ini. Dan ujung-ujungnya dikasih lagi lem supaya nempel. Lanjut dilipat ke dalam seperti ini. Ini cara membuatnya mudah teman-teman. Bahannya juga ekonomis tapi rasanya beneran enak, disukai semua orang. Cocok untuk ide jualan, dititip di kantin sekolah atau jualan di depan rumah. Nah, hasilnya seperti ini. Sisihkan. Selanjutnya ambil lagi 1 lembar kulit lumpia, kemudian isi dengan olahan telur sekitar 1-2 sendok makan. Dirapi-rapikan seperti ini ya. Nah, selanjutnya ujung-ujungnya kita beri lem atau perekat dari tepung terigu. Kemudian sisi kanan kirinya kita lipat ke dalam seperti amplop. Dan ujung-ujungnya kita beri lagi lem atau perekat supaya nempel dan tidak mudah bocor. Kemudian dilipat lagi ke dalam ya. Kalau masih ada yang belum nempel, bisa ditambahkan perekatnya sampai semua tertutup rapat. Nah, ini sudah cukup. Sisihkan, lakukan sampai selesai. Nah, ini semua sudah selesai dibentuk. Dari satu resep ini hasilnya 16 buah ya. Dan ini siap untuk digoreng. Kalau mau di frozen juga bisa. Ini langsung saya goreng. Panaskan minyak, setelah panas masukkan martabak telurnya. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah bagian bawahnya matang, jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oh ya teman-teman, jangan sering dibolak-balik ya, supaya tidak menyerap minyak. Cukup 1 kali balik. Ini kita masak sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, setelah kedua sisi kuning kecoklatan ini sudah matang, langsung saja angkat dan tiriskan. Lanjut goreng lagi sisanya ya, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, semuanya sudah selesai digoreng, siap untuk dinikmati dan siap juga untuk dijual. Bisa dijual dengan harga 1.000 atau 2.000-an, sesuaikan saja ya. Dan ini langsung saya coba. Bisa dilihat luarnya itu renyah, garing ya.
Dan untuk isiannya seperti ini, matang merata. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Kalau dilihat dari isiannya, ini bisa dijual dengan harga 1000-an. Kalau mau 2000-an, isiannya lebih dipadatkan lagi ya. Dan ini langsung saya coba, bismillah. Wah, ini beneran luarnya itu renyah, garing, kriuk-kriuk. Isiannya juga lembut, gurih, wangi. Ini benar-benar enak teman-teman. Tidak bakal cukup satu karena ini beneran enak dan bikin nagih. Dan ini kita coba lagi tes kriuknya ya. Ini cocok untuk tambahan jualan teman-teman karena cara membuatnya itu mudah, bahan-bahannya juga ekonomis. Dimakan seperti ini aja udah enak teman-teman, tapi kalau mau pakai saus juga boleh, sesuaikan saja ya. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan cara membuatnya, bahan-bahannya juga simpel. Selamat mencoba ya. Sekian dulu resep hari ini. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video.